utusan dari Sanherib ini. Lalu berkatalah juru minuman agung kepada mereka bertiga. Katanya begini, baiklah katakan kepada Hizkia, beginilah kata Raja Agung, Raja Asyur. Kepercayaan macam apakah yang kau pegang ini? Kau kira bahwasanya hanya ucapan bibir saja dapat merupakan siasat dan kekuatan untuk perang sekarang? Kepada siapakah engkau berharap? Maka engkau memberontak terhadap aku. Sesungguhnya engkau berharap kepada tongkat bambu yang patah terkulai, yaitu Mesir, yang akan menusuk dan menembus tangan orang yang bertopang kepadanya. Begitulah keadaan Firaun, Raja Mesir, bagi semua orang yang berharap kepadanya. Karena Raja Hizkia minta bantuan kepada Mesir. Nah, dan apabila kamu berkata kepadaku, kami berharap kepada Tuhan, Allah kami. Bukankah dia itu yang bukit-bukit pengorbanannya dan mezbah-mezbahnya telah dijauhkan oleh Hizkia sambil berkata kepada Yehuda dan Yerusalem, di depan mezbah yang di Yerusalem inikah kamu harus menyembah? Maka sekarang baiklah bertaruh dengan tuanku Raja Asyur. Aku akan memberikan 2.000 ekor kuda kepadamu jika engkau sanggup memberikan dari pihakmu orang-orang yang mengendarainya. Bagaimanakah mungkin engkau memukul mundur satu orang perwira, tuanku yang paling kecil, padahal engkau berharap kepada Mesir dan hal kereta dan orang-orang berkuda. Sebentar, Sob. Panjang kali deh. Oh, iya, biar Anda tahu konteksnya. Poinnya apa? Baik, saya lanjutkan. Dan sekarang pun, adakah di luar kehendak Tuhan aku maju melawan tempat ini untuk memusnahkannya? Tuhan telah berfirman kepadaku, majulah menyerang negeri ini dan musnahkan itu. Lalu berkatalah Eliakim bin Hilkia, Sebna dan Yoah, 3 orang tadi ya, utusan Raja Hizkia, ngomong begini kepada juru minuman agung itu, utusan Sanherib. Silahkan berbicara dalam bahasa Aram kepada hamba-hambamu ini, sebab kami mengerti, tetapi janganlah berbicara dengan kami dalam bahasa Yehuda, sambil didengar oleh rakyat yang ada di atas tembok. Kenapa? Karena mereka ini malu. Begitu loh. Makanya pakai bahasa rahasia aja, bahasa Aram aja. Tetapi juru minuman agung berkata kepada mereka, adakah tuanku, maksudnya Raja Asyur tadi, mengutus aku untuk mengucapkan perkataan-perkataan ini hanya kepada tuanmu dan kepadamu saja? Bukankah juga kepada orang-orang yang duduk? Aduh, sebentar, kok hilang? Nih, bukankah juga kepada orang-orang yang duduk di atas tembok yang memakan tahinya dan meminum air kencingnya bersama-sama dengan kamu? Kemudian berdirilah juru minuman agung dan berserulah ia dengan suara nyaring dalam bahasa Yehuda. Ia berkata, dengar inilah kata raja dan seterusnya dan seterusnya. Janganlah Hizkia mengajak kamu berharap kepada Tuhan. So, perkataan ini itu perkataan makian, bukan perkataan perintah minum kencing. Gimana? Itu Sob. Jadi dalam diskusi itu kita nggak boleh ngilangin konteks. Itu adalah makian utusan Raja Asyur kepada 3 utusan Raja Hizkia yang mengatakan bahwa mereka di sana udah makan nya dan minum kencingnya karena udah dikepung berbulan-bulan. Mereka nggak makan di situ karena nggak ada pasokan makanan. Des, Silakan. gini Des, panjang kali lebar kamu menjelaskan kepadaku poinnya nggak ada. Kenapa ada orang kau benturin kepalamu kubin terus, oh? Karena di situ tidak merubah konteksnya juga dan tetap tertera di kitab kau bahwa sebenarnya yang meminum air kencing itu ya bukan cuma cerita di abad ke-7 yang ku maksud, tetapi sudah ada di Bibelmu duluan. Oke. Saya jawab. Bisa saya jawab? Gitu. Kalaunya tertera di dalam kitabmu ya, itu adalah sebagai pelajaran, sebagai contoh, apakah sudah kau amalkan? Udah kau minum kencing sendiri dan udahkah kau minum tai sendiri? Kan kayak gitu. Baik.
Kenapa diletakkan di kitabmu? Karena kan Jawab kitab ya. itu pengajaran. Ya, Bisa saya jawab? udah aku nanggapin Oke. dikit aja. Oke. Baik. Jadi begini Usup ya. Dari bagan cerita yang saya ceritakan tadi, itu bukan sebuah apa namanya sesuatu yang harus kita laksanakan. Itu adalah menceritakan keadaan bagaimana penduduk negeri Yehuda dikepung sehingga mereka tidak dapat asupan bahan makanan. Contoh Sup, kamu misalnya tinggal di mana? Taruhlah kamu tinggal di Palangkaraya. Bayangin kalau seluruh kota Palangkaraya dikepung sehingga tidak ada lagi makanan yang masuk ke sana. Maka raja wilayah itu kan dipaksa untuk tunduk, menyerah. Nyerah nggak kamu? Begitu. Nah, ketika mereka diutus ke sana untuk supaya mereka menyerah, mereka mengeluarkan kata-kata makian itu. Sampai kapan kamu berharap-harap lagi kepada raja di Palangkaraya ini yang nggak bisa kalian ngasih kalian makan? Keadaan kalian sudah kelaparan sampai makan dan minum kencing kalian. Itu kata makian, Sob. Bukan supaya orang Kristen harus seperti itu. Ini, aduh, Muslim. Bukan begitu, Sob. Ini berbeda jauh dengan apa yang dikatakan Muhammad ketika ada orang yang sakit datang kepada dia. Ketika ada seorang sakit datang kepada Muhammad, apa kata Muhammad? Datangilah kandang unta, minumlah air kencing dan susunya. Ini beda konteks, Sob. Betul? Oke, sekarang Nah. giliranku. Sekarang saya tanya kepadamu, betul atau tidak Muhammad nyuruh orang minum air kencing hewan? Makasih Nih, Kak ya, Ciki, terima mari kasih. kita buka. Perhatikan ini ya, dalil mengenai ya tentang kencing unta yang kau bawa. Ada sejumlah orang dari suku Urainah yang datang menemui Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, namun mereka mengalami sakit karena tidak betah di Madinah. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan mereka, bukan memerintahkan Muslim, paham? Ya, Oke. untuk mendatangi kandang unta dan menyuruh mereka untuk minum air kencing dan susunya dicampur. Hadis riwayat Bukhari. Nggak ada dikatakan di situ dicampur, Sob. 1501. Oke. Ya, kencing dan susunya. Jadi Ya. kayak gini deh. Nggak ada dikatakan Jadi kayak campur. gini. Tidak ada perintahnya itu kepada seluruh umat Islam. Seperti Oke. yang kau katakan dan yang kau framing. Ya. Baik. Saya jawab. Jelas di sini Nabi memerintahkan hanya kepada yang datang, yaitu suku Baik. Urainah. Hanya untuk orang itu saja dan hanya pada saat itu saja kegunaannya. Baik. Artinya apa? Artinya masalah kencing unta itu ya bukan untuk jadi ajaran umat Islam keseluruhan di seluruh dunia. Enggak. Baik. Bisa saya Kayak tanggapi, gitu, Sob? bukan seluruh dunia. Coba, sekarang kalau kamu mengatakan bahwa umat Islam harus minum kencing unta, ya kata kamu. Tolong datangkan samaku dalilnya. Umat Islam diperintahkan minum kencing unta. Ayo. Baik. Saya tanggapi ya, Sob ya. Baik. Jadi begini, Sob. Pertama-tama, kalau kamu mengatakan bahwa itu adalah yang diperintahkan Muhammad bukan kepada orang Muslim. Saya mau tanya dulu nih. Itu kan dikatakan kepada suku Uqal dan suku Urana, betul? Apakah Muhammad ingin melecehkan suku itu, Puak itu? Nggak ada hubungannya, nggak ada konteksnya. Oke, pertanyaan saya, kan apa yang diperbuat oleh Muhammad menjadi sebuah dalil, menjadi sebuah rujukan, menjadi sebuah hukum, betul nggak? Oh, tidak mesti menjadi sebuah hukum untuk semua muslim. Hadis itu ada hadis yang diterapkan pada saat di zaman Nabi saja. Ya, contoh Nabi setiap malam sholat. Bukan, Itu bukan. tidak menjadi Jangan kewajiban melebar untuk kemana-mana. Jangan melebar. Kayak Gini, Sob. gitu Sorry, juga Sob. maksudku. Maksud saya Waktu- begini. Bentar, Des. Ketika Muhammad menyuruh orang-orang tersebut yang sakit tersebut
untuk minum kencing onta, itu niatan Muhammad melecehkan mereka atau betul-betul ingin membantu mereka? Nggak ada niat melecehkan di situ. Oke, berarti artinya itu niatan yang baik, betul? Ya betul, untuk Nah, obat. kalau niatan yang baik, berarti itu menjadi sumber rujukan hukum, betul nggak? Kalau menjadi sumber rujukan hukum, itu harus ada yang menjelaskan, lalu juga harus ada yang memerintahkan. Sunnah makruh. Oke, baik. Kita ambil saja contohnya. Contohnya aja contohnya. Minum kencing unta. Ini dilakukan oleh umat-umat muslim sekarang ini juga ketika mereka pergi ke Mekah atau Madinah. Nih, saya kasih contoh nih. Saya kecilin ya, Sob ya. Nih. Mereka minum-minum kencing unta ya. Nih, bentar. Saya kasih contohnya. Nih, Sob. Kelihatan, Sob? Kelihatan ya? Oke, saya mau tanya dulu, Sob, jujur, Sob. Ini orang-orang muslim bukan, Sob? Ya muslim itu. Oke. Dia minumin kencing onta nggak ini pakai botol ini? Minum kencing unta? Mana, praktekkan dulu. Coba kita tunggu ya. Kita besarin suaranya ya. Coba untuk seumur hidup sekali ya. Bismillah. Bismillah. Ya udah 3 kali tegukan. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah. Masya Allah. Ya Allah. Lagi. Sekali lagi. 50 real. Udah? Udah? 50 real. Oke, artinya, Sob, Oke. saya mau bilang bahwa mereka ini minum kencing onta dan mereka ini adalah umat-umat muslim, betul? Betul? Itu adalah umat Islam. Oknum dari Islam, betul? Oknum kok banyak, Sob? Nah, makanya Dis, kalau dilakukan oleh umat Islam secara menyeluruh, perlu adanya dalil. Dalilnya adalah ketika Muhammad memerintahkan orang-orang yang sakit meminum air kencing onta. Itu dalilnya. Artinya, Ada perintah ke seluruh muslim. Sob, masalahnya yang datang pada Ada waktu enggak? itu. Oke, Yang berarti bertanya, ada enggak perintah kepada seluruh muslim? Oke, ada nggak di situ Muhammad mengatakan ini non muslim tidak boleh? Oh, begitu? balik tanya. Coba aku tanya dulu, ada nggak perintah Nabi Ini untuk yang saya sebut keseluruhan dengan muslim? Ini yang saya sebut dengan argumen ngeles. Gini, Sob. Begini, Sob. Ah, Kalau Muhammad sendiri pernah memerintahkan kepada seorang manusia, maka perintah itu tidaklah berhubungan dengan agamanya. Perintah itu adalah berhubungan dengan kesehatan, betul? salah. Oke, yang datang kepada mereka tidak disebutkan mereka itu muslim atau bukan muslim, betul? Iya, Mereka waktu itu sedang jujur sakit. dong. Nah, gitu terus. Oke. Dan ketika mereka sedang sakit, Muhammad memberikan solusi. Pertanyaannya, apakah menurut Yusuf Muhammad seorang yang rasis? Kalau bukan muslim maka obatnya kencing onta, kalau muslim obatnya bukan kencing onta? Coba jawab dulu. Enggak, bukan seperti itu. Artinya Muhammad tidak memandang agamanya, betul? Tidak urusan rasis itu, enggak, bukan. Itu Maksudnya hadis begini. tentang pengobatan. Oke, pengobatan ini berlaku kepada semua orang, tidak muslim, Kristen, dan Untuk lain dia sebagainya, aja. betul?
Bagaimana? untuk dia yang datang. Iya, dia yang datang itu kan rujukan kepada orang-orang yang nanti sesudahnya. Iya. Lalu perintah untuk muslimnya mana? Oke, berarti kesimpulannya bahwa menurut Yusuf PI, Muhammad seorang yang rasis. Kalau orang Bukan non-muslim, gitu. Enggak. terus kenapa Yusuf PI harus mengatakan mana yang muslim? Kesimpulannya ya Dis ya, artinya perintah minum kencing unta itu hadis yang dipakai saat itu juga, saat itu saja, dan untuk orang itu saja, untuk suku itu saja, dan juga ya perhatikan tidak diperintahkan ke seluruh muslim. Baik, saya akan tanggapi. Datangkan Baik. dalilnya samaku kalau diperintahkan, hai umat Islam. Hai Baik. umat Islam, minumlah kencing unta kata Nabi Baik. Muhammad. Mana itu? Saya tunjukkan hadis yang sejenis ya. Ini artinya Uncu PI ini ingin menutup-nutupi bahwa atau ingin memutus bahwa oh itu nggak berlaku, itu hanya untuk orang itu saja. Baik. Saya tunjukkan sebuah hadis yang mengatakan begini. Anda pasti tahu hadis ini, Sob. Solatlah kamu sebagaimana kamu melihat saya solat. Betul? Ya betul. Sallu kama ra'aitumuni usolli, betul. Oke, adakah di hadis itu dikatakan kepada orang-orang yang sesudah orang itu atau hanya kepada orang itu saja? Nah, itu hadis penjelasannya dari ayat Al-Qur'an yang mana? Hadis itu berbicara ketika Muhammad berkata kepada orang yang ada di situ dengan kata-kata solatlah kamu sebagaimana kamu melihat saya solat. Berarti Yes. berarti menurut logika Yusuf PI, karena Muhammad hanya berkata kepada orang itu, artinya perintah sholat seperti Muhammad itu hanya kepada orang itu saja, bukan kepada muslim yang lain. Des, perintah sholat itu ya Des ya bukan Nabi Muhammad yang memerintahkan, tapi Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Ya, tetapi Quran kan surah tata Al-Baqarah caranya kan ayat tidak tahu. Bentar dulu, ya makanya aku jelaskan. Perintah sholat itu ada di dalam Al-Quran. Quran surah Al-Baqarah ayat 43. Aqimis sholah wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in. Oke, Dirikanlah bagaimana tata sholat. cara sholatnya? Perintahnya itu dari Allah, bukan Oke. dari Nabi Muhammad yang memerintahkan. Oke, Muhammad memerintahkan tata cara sholat kepada orang tersebut, betul? Bukan Nabi Muhammad memerintahkan. Nabi Muhammad itu sebagai contoh bagaimana dia sholat. Ya, dikatakan kepada orang tersebut yang datang itu, betul? Kalaunya Nabi Muhammad sujud, ya kami sujud. Bukan. Gini Sob, biar kita nggak melebar. Perintah itu dikatakan Muhammad hanya kepada orang yang datang itu, kepada dia itu, betul? Lah, kalaunya Allah Subhanahu wa taala ya Dislah di dalam Al-Qur'an memerintahkan itu bukan untuk cuma satu. Kayak gimana sih? Ya, artinya apa yang diperbuat Muhammad terhadap orang lain menjadi sumber rujukan, menjadi dalil bagi orang-orang sesudahnya. Betul atau salah? Dalilnya itu difilter, ada yang untuk saat itu saja, ada untuk orang tertentu. Ya kalau Oke. yang hadis ada Bagaimana untuk kita sebagai tahu? hukum di dalam Bagaimana agama kita Islam. tahu? Oke, baik. Dari dua hadis ini, saya melihat bahwa dua-duanya hanya ditujukan kepada orang itu saja. Nggak ada dikatakan ini berlaku kepada semua orang, nggak ada. Ya, Betul? lihat matanya. Matanya. Coba ya. coba jelaskan kepada kami, silakan. Untuk Ya, ini mau ngeles aja dia. matanya teman-teman. itu matanya Mau ngeles itu dia. apa? Matanya itu apa? Isinya seperti apa? Minum nih, ya, Dis ya. Nih. Makanya kritik hadis tuh ada, Dis. Ya, Iya, belajar mereka- kau. Pokoknya kalau bikin rugi muslim itu hanya berlaku untuk mereka. Tidak berlaku kepada orang-orang sesudahnya. Lah kan? Gak usah ngeles kau. Qadima ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qaumun min langsung aja ya. Ah. Ada sejumlah dari suku ya Urainah ya Uranah. Oke, mereka yang itu datang muslim atau menemui non Nabi muslim, Muhammad Sob? Tidak dijelaskan di sini ya. Oke, Oke. bisa jadi muslim ya. Oke. Ya, terus mengalami Sebentar, sakit bisa jadi mereka muslim karena ya?
Tidak dijelaskan gitu. Iya, Kenapa berarti bukan itu? bisa jadi mereka muslim, betul? Ya, bisa jadi, bisa jadi. Oke, Terus, baik, terus. nggak apa-apa. Terus. Mengalami sakit karena tidak betah di Madinah. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kepada mereka untuk mendatangi kandang unta. Des, matannya aja, isinya aja mendatangi kandang unta, kandang Dan unta meminum. yang ada di mana? Di daerah Nabi, ya. Dan menyuruh mereka untuk minum air kencingnya dan susunya. Oke. Bukan cuma air kencingnya saja, tapi juga susu untanya. Iya, betul. Oke? Oke. Dan tidak ada perintahnya kepada untuk semua muslim. Paham? Oke. Tidak ada perintahnya kepada jadi semua kena- muslim. Oke. lalu Berarti kenapa ini perbuatan hadis? sebentar. Berarti perbuatan Muhammad itu dilakukan Muhammad atas dasar dia ingin melecehkan kaum tersebut atau ingin dia memberikan solusi. solusi. Artinya itu baik, betul? Iya. Oke. Artinya kalau baik berarti bisa dijadikan rujukan sumber hukum Islam, betul? Belum tentu. Makanya lihat matannya. Karena yang namanya unta itu hanya ada di Arab, Dis, bukan di Indonesia. Oke, unta bisa nggak dibawa ke Indonesia? Ya bisa. Bisa. Berarti unta yang dibawa ke Indonesia berubah jadi kucing atau masih unta? Lah, ngawur pertanyaan kau yang betul aja. Sebentar, Sob. Gini. Artinya Kalau unta dibawa ke Indonesia, ditaruh di Ragunan, artinya unta tersebut masih tetap unta, betul? tetap unta. Nah, tetap unta. Berarti itu bisa dijadikan rujukan bahwa minum kencing unta itu sesuai dengan sunnah Rasul kalau sakit, betul? Enggak. Mengingkari sunnah Bentar. Rasul. Salah. Karena ada Ya. pembagian di dalam fikih barang najis dan yang tidak najis. Akan itu juga diajarkan. Saya akan kutipkan ya. Terus dalam keadaan darurat sebuah hukum itu bisa berubah. Oke, sebentar. Saya akan Nah, tunjukkan. kayak gitu, Des. Oke, saya tunjukkan ya. Bagaimana menurut Ustadz Kita Khalid tunjukkan sama Basalamah? kamu. Sebentar. Saya akan coba dulu kutipkan perkataan Ustadz Khalid Basalamah dan juga Ustadz Abdul Somad perihal kencing unta. Ya, Sob ya? Boleh? Boleh, Sob? Boleh nggak, Sob? Referensiku bukan mereka. Iya, nggak apa-apa lah. Artinya ini kan sesama ulama. Anda kan Ustadz nih, Ustadz Ngapain kau TikTok. tabrakan? Saya tidak menabrakkan. Ngapain kau Kita tabrakan? hanya ingin menjembatani. Kau Waduh, Ucup jangan ketakutan begitu ambil dong. dari kataku. Gini, Sob, bentar. Saya mau Ambil dengarkan dari dulu ya. kataku. Uncup jangan begitulah. Coba kita dengarkan Nah, perkataan tuh. seorang ulama besar ya. Coba dengarkan ini, ulama besar Ustadz Khalid Basalamah. Perhatikan. Benarkah air kencing unta boleh dijadikan obat? Benar. Benar, hadisnya sahih. Riwayat Bukhari. Ya. Nabi SAW menyebutkan dalam hadis bahwasanya kencing unta itu ya, boleh diminum dan wanita Ansar menggunakan untuk rambut mereka, menyuburkan rambut mereka. Sebagian ulama menukil mengatakan apa hikmahnya kenapa kencing unta itu bisa diminum, gitu kan? Dan dijadikan sebagai obat dan kenapa dia tidak najis seperti hewan-hewan lain. Dinukil bahwasanya unta ini memang dengan hikmah Allah SWT mereka hanya mau makan pohon-pohon yang ada di padang pasir dan pohon padang pasir ini semuanya kering memang dan berduri. Jadi tidak ada kandungan air kalau kecuali sedikit sekali, gitu kan? Dan unta ini hewan yang tidak mau minum sembarangan air. Jadi kalau ada air tergenang dia tidak langsung main minum saja. Dia menunggu dan mencium. Pada saat tidak ada bau baru dia minum air tersebut, gitu kan? Kalaupun di Madinah diberikan makan biasanya cuma diberikan makan unta. Ini diantara diberikan makan kurma. Dan ini yang dinukil sebagian ulama menukil hikmahnya. Oke, baik. Kemudian Udah? Abdul Somad ya. Kemudian pernyataan Abdul Somad mengenai kencing unta. Sudah, gini, Des. Sedikit dong, Sob. Dikit lagi Kamu dong. mau 30 detik. mau bawa 30 detik, 10 Sob. pun 30 nggak detik. berguna Sob. gitu sama Bentar, aku. 30 detik, 30 detik. Kencing unta. Obat kencing unta. Hadisnya sahih. Nah, kan
Kenapa pakai musik? Kencing onta obat. Begini Sob, apakah kamu Udah? ingin mengatakan bahwa Ustadz Khalid Basalamah dan Ustadz Abdul Somad sesat? Enggak, mereka enggak sesat. Nah, berarti betul, Muhammad menyuruh minum kencing onta dan itu digunakan sebagai dalil untuk meminum kencing onta sebagai kalau obat. kalau ada perintahnya ke muslim, mana dalilnya? Apakah perintah kepada orang-orang yang datang kepada Muhammad itu bukan bukan kepada orang-orang muslim? Bukan perintah global. Oke, berarti mereka itu bukan orang-orang muslim. Ya kan tidak dijelaskan di situ urana. Apakah mereka masih kafir saat itu, kafir Quraisy? Oke, berarti Muhammad ingin bermaksud seperti itu untuk menjelek-jelekkan atau melecehkan mereka? Enggak juga, untuk pengobatan. Nah, kalau untuk pengobatan kenapa tidak ditiru muslim? Lah, karena Nabi memberi resep itu hanya untuk dia, bukan untuk semua muslim. Berarti mereka bukan manusia. Kemana-mana pertanyaan kau ngaco udah. Yang penting lah. Bukan, maksud saya begini. Kenapa Uncup hanya mengatakan bahwa itu hanya untuk mereka? Sedangkan mereka itu sama-sama manusia, mereka itu memiliki anatomi tubuh yang sama dengan kita. Kalau mereka sakit juga mereka sama seperti sakitnya kita. Bukankah itu menjadi sumber rujukan? Gampang Des, ya menentukan sebuah hukum dalam dalam Islam itu ada rujukannya. Nah, Baik. jika itu adalah berbentuk perintah ya kepada semua umat Islam, setidaknya minim di Al-Quran. Contoh perintah sholat. Nah, kencing unta ini tidak ada perintahnya untuk semua Islam. Kalau Oke. kau tetap ngotot, datangkan dalilnya samaku. Begini Sob, yang supaya kamu paham Sob. Kalau Muhammad melakukan sesuatu terhadap sesuatu dan itu dengan tujuan baik, bisa nggak itu jadi sumber hukum? Sumber hukum bisa. Nah, artinya minum kencing onta bisa dijadikan sumber hukum, betul? Lihat dulu matan hadisnya. Matan hadisnya gimana memangnya di situ? Engkau tahu nggak apa arti matan? Matan itu isi hadis. Isi hadis ya, matan hadisnya. Unta itu hanya ada di Jazirah Arab. Oke, sekarang ada nggak unta di Indonesia? Nggak ada. Oke, taruhlah di kebun binatang ada Sob. Pernah ke Ragunan? Itu hayalan kamu berarti. Di Ragunan ada unta. Sob, pernah ke Taman Safari nggak Sob? Hayalan kamu. Hayalan kamu berarti kayak gitu. Buset, dia katanya tidak ada unta di Ragunan. Sob, unta banyak di kebun binatang. Aduh, Uncop. Baik, nggak apa-apa lah, nggak apa-apa. Udah? Saya teruskan. Artinya kalau ada umat Muslim yang pergi ke Madinah, mereka di situ menemukan unta dan kencing-kencingnya di situ dijualin, maka kalau orang sakit boleh berobat dengan itu, betul? Sekarang kan udah ada obat medis, Dis. Berarti khasiat Muhammad tidak tidak diacuhkan karena khasiat Muhammad itu makanya sudah ku bilang itu hadis untuk saat itu saja, Oh, iya. untuk orang itu saja. Oke, baik, kesimpulannya Sob, kesimpulannya karena biar kita nggak debat Nah. kusir. Betul Iya. tidak Muhammad adalah satu-satunya nabi yang menyuruh orang minum air kencing hewan? Apa itu? Pertanyaan kamu seperti itu. Satu kali lagi. Betul atau tidak bahwasanya tidak ada nabi selain Muhammad yang menyuruh minum kencing hewan? Semua nabi ya Dis ya mengajarkan kebaikan. Udah. Sob, jawab dulu. Betul atau salah Itu aja. bahwa tidak ada nabi yang menyuruh minum air kencing hewan selain daripada Muhammad? Ya, kan ada hadisnya. Udah jelas Ya, kan? berarti Muhammad satu-satunya nabi yang menyuruh minum air kencing hewan, betul?
Terserah kau, ya. Kok terserah Yang jelas saya aku sih, sudah Cuk? jelaskan. Aduh, Yang Ucup jelas ini aku sudah teman-teman. aku udah jelaskan sama kamu, ya. Itu bukan perintah untuk seluruh muslim. Oke, Kan gitu. oke, Intinya perintah gitu. kepada orang tersebut, perintah kepada manusia ya, manusia Iya. tersebut. Oke, berarti betul ucapan saya. Tidak ada nabi yang menyuruh minum air kencing Itu- hewan selain daripada Muhammad. Framing kau. Kok framing saya sih? Jadi So- kesimpulannya ya teman-teman, hadis yang dipermasalahkan Edis itu adalah hadis untuk pengobatan ya. Maksud saya, betulkah hadis itu membuktikan bahwa tidak ada nabi selain daripada Muhammad yang nyuruh minum air kencing? Selain daripada Muhammad? Kan sudah ada dalilnya, ku jelasin. Berapa kali tadi udah? Oke, coba ayo. Muter-muter kau, Dis. Aku bersaksi. Syukron, Bang. Aku bersaksi Apanya? bahwa tidak ada nabi yang menyuruh minum air kencing hewan selain Muhammad. Yuk. Maksa. Loh, kok maksa? Ya udah, Sob. Oke, Sob. Coba tunjukkan satu nabi yang nyuruh minum air kencing hewan selain daripada Muhammad. Masalahnya kayak gini, Des ya. Masalahnya kayak gini. Aku minta kamu ya, perintah itu ditujukan kepada semua muslim. Oke, Itu mana? oke lah. Gitu. Oke, Sob. Oke, Sob, tidak ditujukan kepada seluruh muslim. Saya ikutin lah narasi kamu. Muhammad tidak menyuruh seluruh muslim minum air kencing hewan, tapi Muhammad pernah menyuruh manusia minum kencing hewan. Pertanyaan saya, betulkah tidak ada nabi selain daripada Muhammad yang nyuruh minum air kencing hewan? Kok maksa? Kan udah aku jelaskan hadisnya. Enggak, pertanyaan saya, betulkah tidak ada nabi selain Muhammad yang nyuruh minum air kencing hewan? Lah, cerita nabi. Aduh, si Uncup teman-teman. Kita tunjukkan aja gambar ini. Tuh, Sob, bacaannya, Sob. Aku bersaksi tidak ada nabi yang suruh minum air kencing Udah? hewan kecuali Muhammad. Yuk, bersaksi, yuk, Sob. Aku bersaksi. Kenapa? Aku bersaksi. Udah pembahasan itu. Iya, tapi kan belum kesimpulan. Ayo, aku bersaksi. Ya, kesimpulan kan udah dariku tadi. Ya. Iya, kesimpulannya Muhammad tidak. Oke, Sob. kesimpulan Gini, ini Sob. kesimpulan Pelan-pelan, dari Sob. aku. Sob, pelan-pelan, Ya. Sob. Hadis Kesimpulannya, kencing unta itu bukan untuk seluruh muslim, dan ya hadis tentang masalah kencing unta itu ya Dis ya tidak ditujukan untuk seluruh muslim sekali lagi. Oke? oke. Berarti pernah Tetapi Muhammad kepada nyuruh suku manusia yang minum di kencing saat hewan? itu saja. Ya itu kan kau mau framing. Kok framing? Oke, yang Serah disuruh kau. Muhammad minum air kencing hewan manusia atau bukan? Kan aku sudah menyampaikan samamu. Ya. Sob, kamu udah bahwa- dapat hadiah banyak lu tuh dari Richard tuh, Sob. Ayo, Sob. Jangan kecewakan Richard, Sob. Ayo, Sob. Ayo, Sob. Enggak. Richard enggak, sudah enggak. memberi Aku kamu enggak banyak akan hadiah tuh, Sob. ngomong. Ayo, Sob. Ayo, silakan, Sob. Ayo. Ayo, Sob. Saya mau bilang Aku begini. nggak akan Sob, ngomong tolong. yang Waduh, lebih, sebentar. YouTube gitu, saya ya. YouTube saya agak macet nih. Sebentar, Sob. Saya perbaiki dulu YouTube saya ya. Apa pula? Sebentar, YouTube saya agak sedikit macet, sabar. Sabar, Sob. Saya perbaiki dulu anu saya. Bentar ya. Udah? Oke, Boleh aku saya nanya, mau tanya, Des? Sob. Gini. Betul atau tidak bahwasanya yang menyuruh minum air kencing hewan selain daripada Muhammad? Apa? Kau bertanya seperti itu, betul atau tidak? Ya. Lah, kau udah tahu jawabannya. Kalau nabi lain ada, apakah ada? Aku nggak tahu ceritanya. Ya sudah, coba. Sekarang bersaksi. Lah, kau Aku maksa. bersaksi. Aku bersaksi. Kau maksa? Saya nggak maksa, Sob. Kamu saya suruh untuk mengakui Ya kebenaran. sudah. Aku bersaksi. Ya sudah kan, kalau aku kan sudah dalam kesimpulan. Itu hanya untuk orang itu saja. Oke. Obat pada saat itu saja. Oke, berarti kesimpulannya tidak ada nabi yang nyuruh minum air kencing hewan selain daripada Muhammad, betul? Itu kan kesimpulan kamu.
Kok kesimpulan saya? Lah, Apa? Oke. Adakah Ini nabi selain kesimpulanku. daripada gini sob. Adakah nabi selain daripada Muhammad yang nyuruh minum kencing hewan? carilah. Aku nggak urus nabi lain. Oke, saya udah nyari nggak ketemu. Kamu nyari ada nggak ketemu? Yaudah kau simpulkan sendiri. Oke, berarti aku bersaksi bahwa tidak ada nabi yang menyuruh minum air kencing hewan selain daripada Muhammad. Setuju, Sob? Ya, itu kesimpulan kau kan? Buset dah si Unjung ngeles. Gak usah ngeles gitu ya. Uncup ngeles, saudara-saudara. Gak usah ngeles. Kamu aja nggak bisa datangkan buktinya, diperintahkan ke seluruh muslim. Kan udah kita Sob, bahas di saya yang tidak kita bahas begini, ini. Sob. Saya tidak lagi mendebat kamu soal apakah perintah Muhammad itu kepada seluruh umat muslim atau tidak. Bahkan itulah saya tadi sudah kesimpulannya. mengatakan sama kamu, Sob, apakah suku Uranah dan suku Ukel itu muslim? Kamu mengatakan tidak tahu. Bisa jadi mereka muslim, bisa jadi mereka kafir, betul? Tetapi yang dikatakan niatnya Muhammad itu niat yang baik. Bukan ingin niat melecehkan mereka, betul? Betul. Artinya kalau niat yang baik dilakukan oleh Muhammad, berarti terbuka peluang itu juga niatan yang baik kepada seluruh umat manusia, betul? Nah, asumsimu. Nah, Kok asumsi? kalau yang untuk seluruh umat, makanya aku bilang ada dalilnya. Kok kau maksa? Sob, kan niat Muhammad kan niat yang Masa? baik, niat mengobati. Betul? Kau maksa? Kau maksa? Abdul Somad saja sudah mengatakan kencing onta itu obat, betul? Aduh. Udah ya, Dis ya? Mau lari? Kita udah pada kesimpulan. Oke lah, kesimpulannya begini, Sob. Setelah mereka minum air kencing onta itu, apa yang dilakukan mereka? Apa yang dilakukan Muhammad kepada mereka, Sob? Simpulkan kau. Bukan, menurut hadis tersebut, setelah mereka minum air kencing Udah. onta, Aku sudah kesimpulan. Ya, silakan kau simpulkan. Aku mau nanya habis ini masalahnya. oke. Betul atau tidak, Sob, bahwasanya kaki dan tangan mereka dipotong lalu mereka dijemur di padang pasir sampai meninggal? Melebar lah. Betul atau salah? Melebar. Jangan dulu melebar, Sob. Sebentar. Sob, Kau yang melebar. gini, betul atau salah bahwasanya orang-orang yang disuruh Muhammad minum air kencing hewan itu akhirnya dipotong tangan mereka sama kaki mereka, lalu badan mereka Enggak. dilemparkan dalam keadaan hidup-hidup dijemur di padang pasir. Ngurusin kayak gitu, Des. Enggak ngurusin kayak gitu. Kok nggak ngurusin gitu? Itu kan Nabi Sob. Ucup sudah malu dengan Nabi. Enggak Cuk. ngurusin kayak gitu. Yang kita bahas tadi tentang masalah kencing yang Iya, diminum ini kan masih ada lanjutannya. dari Kristen dan Oke, lanjutannya masih ada nggak, Sob? lanjutannya aku mau nanya masalahnya. Kau terus yang nanya. Oke, jadinya. abis ini kamu nanya. Selanjutnya, Muhammad memenggal kaki dan tangan mereka dan menjemur badan mereka sampai meninggal di Udah. padang pasir, betul? Aku nggak bahas itu. Uncup ketakutan. Jelas? Silakan, Sob. Kamu mau nanya apa sama saya, Sob? Silakan. Uncup udah ketakutan kita tentang sekarang Muhammad. Silakan. Des, tentang masalah ajaran kamu. Ya, tentang masalah ajaran kasih kan gitu. Nih pertanyaanku terakhir ya. Oke, silakan. Des, kita mengetahui bersama Yesus itu mengajarkan kasih ya, yang selalu digembar-gemborkan oleh kawan-kawan kita yang Kristen ya. Kasihilah musuhmu. Ya. Kan seperti itu. Kalau ditampar pipi kanan lalu kasih pipi kiri. Aku mau bertanya, Des ya. Di dalam Lukas 19 ya 29 kalau nggak salah ya. Satu, buat apa Yesus itu membawa pedang? Dan yang kedua,
Di mana ajaran kasih Yesus ketika dia ya menghamburkan dagangan orang di depan bait? Baik, 2 pertanyaan saya jawab ya. Ya, Tuhan Yesus sendiri mengatakan supaya kita mengasihi baik kepada orang yang membenci kita sekalipun, ya, itu tetap kita harus mengasihi. Nah, tetapi bagaimana di ayat lain dikatakan mulai sekarang barang siapa yang padamu memiliki ini, baiklah dia membeli pedang. Lalu kenapa Tuhan Yesus sendiri membawa pedang? Baik, ini tafsiran saya dan saya tidak mengatakan bahwa yang benar, paling benar sendiri adalah saya. Ini jawabannya adalah untuk melindungi diri, Sob. Untuk melindungi diri, tetapi bukan untuk mencelakai orang lain. Nah, pada waktu itu, pedang yang pada waktu itu dibawa dipakaikan oleh Simon Petrus untuk membacok begitu ya, membacok salah satu di situ, namanya itu Malkus kalau tidak salah itu namanya ya. Tetapi Yesus sendiri mengatakan sarungkanlah pedangmu. Jadi maksud daripada Yesus menyuruh orang murid-muridnya untuk membawa pedang itu bukan untuk mencelakai orang, tetapi untuk melindungi diri. Nah, bagaimana kita bisa menyimpulkan itu? Karena ketika Simon Petrus sendiri menggunakan pedang tersebut untuk mencelakai orang, Tuhan Yesus sendiri malah menyembuhkan orang tersebut dan menyuruh Simon Petrus untuk menyarungkan pedangnya. Artinya, apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus konsisten dengan apa yang diajarkannya dan yang dilakukannya. Artinya, membela diri itu bukan salah satu bentuk datanya di mana? Waduh, saya lagi menjawab, dianya langsung marah-marah. Ya udah. Oke, intinya begini, Sob. Artinya pembelaan diri ya itu bukan sebagai bentuk kita itu kalau mengasihi orang itu bukan dalam bentuk kita itu membiarkan diri kita teraniaya, tidak, tetapi kita juga ada untuk membela diri kita. Seperti itu. Nah, kemudian yang kedua, tetapi dengan demikian membela diri bukan untuk menganiaya orang. Seperti itu. Membela diri itu hanya untuk pertahanan diri, tetapi tidak boleh mencelakai orang lain. Kemudian yang kedua, masalah tentang bagaimana Yesus membalikkan meja-meja atau dagangan-dagangan di bait Tuhan. Begini, Sob. Edis, kamu bilang Yesus menyuruh mengajarkan kasih. Sementara Yesus sendiri mau ngobrak-ngabrik pasar di bait Tuhan. Kasih itu, salah satu bentuk kasih itu adalah penegakan hukum, Sob. Jadi bait Tuhan itu bukan tempat untuk berbisnis, bukan tempat untuk jual beli. Tetapi para imam-imam dan petinggi-petinggi ahli-ahli Taurat, pemuka-pemuka agama menjadikan rumah Tuhan sebagai ajang bisnis. Mereka menjadikannya sebagai sarang penyamun. Dan itulah yang dihancurkan oleh Yesus, ditunggang balikan. Justru itu adalah representasi, sebuah ekspresi daripada kasih kepada Tuhan. Supaya rumah Tuhan itu dikembalikan kepada fungsi dan tujuannya, bukan untuk tempat berdagang berbisnis. Begitu, So. Kau tanggapi ya? Silakan. Udah panjang kali lebar aku dengar jawaban kamu. Nih. Ngarang melulu. Matius 10:3-4. Ya. Jangan kamu menyangka, kata Yesus, bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Yesus nggak bawa damai, Des. Ya. Terus? Aku datang bukan untuk membawa damai. Dia tekankan lagi tuh. Terus? Melainkan pedang. Buat apa pedang itu? Buat apa? Sebab aku datang untuk memisahkannya. Untuk memisahkan orang dari ayahnya, anak perempuannya dari ibunya, menantu perempuan dari ibu mertuanya. Jadi Yesus bawa pedang ya
untuk ancam orang. Oh, bukan, salah. Untuk apa? Untuk ini ya Dis ya, pedangnya itu untuk menghancurkan rumah tangga orang nih. Baik, bisa Ya. dijawab? Memisahkan orang dari ayahnya, anak perempuan dari ibunya, menantu perempuan dan dari ibu mertuanya. Oh, bikin rusuh di keluarga orang rupanya, gitu. Baik. Bisa saya Dia datang jawab? gak bawa damai gitu. Ya, terus Des, satu lagi bait tentang bait ya. Jangan alergi gitu ya, jangan alergi gitu. Jelaskanlah kepadaku tentang bait. Katanya kan ajarannya ajaran kasih, Des. Kok tiba-tiba ya kasih tendang meja orang, kasih tendang kursi orang, kasih tendang bangku orang. Di mana Gak ada di bentuk situ tendang, kasihnya? Sob. Ah, Gak ada di situ tendang. pokoknya obrak dia gini, oke lah. Pokoknya dia mengobrak-abrik ya dagangan dari apa? Dari yang jualan itu. Baik. Sudah bisa Kalau dijawab? berbentuk kasih, Des, kalau berbentuk kasih, Des, ya ajarannya itu kayak gini, Des. Para pedagang, ya, kalian ada berapa orang? Karena aku mengajarkan kasih. Nih, ku kasih uang, ku borong semuanya dagangan kau. Itu baru kasih. Bukan tendang sana, tendang sini. Oke. Bisa saya jawab, Sob? Ada, silakan. Baik. Jadi bedanya gini teman-teman. Kalau Kristen ditanya, kita menjawab. Kalau Islam ditanya, biasanya mereka lapor polisi. Baik. Gini, Sob. Jadi kamu harus bisa membedakan pedang yang dimaksud di situ dan damai yang dimaksud di situ. Gini, Sob. Yang namanya ajaran kebenaran itu tidak akan bisa bersatu dengan yang namanya ajaran yang tidak benar. Setuju? Setuju nggak? Terus Cahaya tidak bisa bersatu dengan kegelapan, betul? jelaskanlah. Nah, yang dimaksud Yesus di situ bahwa Yesus tidak datang membawa damai, damai antara kejahatan dengan kebenaran. Memang tidak bisa. Makanya Yesus membawa Tertulisnya di mana? pedang. Sebentar, Sob, saya lagi ngomong sekarang. Nah, tenangkan dirimu, Sob. Semua pertanyaanmu itu ada jawabannya. Beda dengan pertanyaan saya, nggak ada Oke. jawabannya di kamu. Baik. Jadi yang dimaksud di situ adalah pedang pemisah antara pengikut Tuhan Yesus dengan pelawan Tuhan Yesus. Jadi misalnya saya kasih contoh di dalam rumah tangga, kalau misalnya sang suami kepalanya adalah Yesus, tetapi istri kepalanya adalah Muhammad, memang harus ada pedang di situ. Disitulah Yesus membawa pedang supaya memisahkan. Tenang dulu. Contoh begini. Kalau suami yang memimpin suami adalah Yesus, maka suami tersebut, gini aja lah, contoh nih, suami dan istri ya. Kalau istrinya dipimpin oleh Tuhan Yesus, apa yang disuruhkan oleh Tuhan Yesus kepada istrinya? Supaya istri diperintahkan untuk mengasihi suami, patuh, taat, tunduk kepada suami. Sementara kalau suaminya dia Muslim, maka yang menjadi kepalanya, yang menjadi pengaturnya adalah Muhammad. Nah, menurut Muhammad boleh pukulin istri, boleh tambah. Ada. Ada, tenang. Udah. Boleh pukul Jawab. istri. Saya tanggapi dulu, tenang. Boleh pukul istri, boleh tambah istri, boleh ceraikan istri dan lain sebagainya. Boleh memperlakukan istri semena-mena. Makanya tenang, Sob. Mana? Aduh, Sob, saya lagi jawab ini, jangan. Inilah. Mana-mana penjelasan kamu. Inilah, tenang dulu. Poinnya mana? Maka gimana nih? Teman-teman, dia tadi ngomong saya diem kan? Giliran saya ngomong dia kepanasan kan? Nah, ini berat ini. Makanya saya bilang begini, Lanjut. Sob. Yang saya mau bilang begini. Di mana damai yang dimaksud oleh Tuhan Yesus itu adalah damai ajaran Kristen tersebut. Supaya apa? Supaya jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Supaya
hak pembalasan itu dibalikkan kepada Tuhan. Tetapi Yesus tidak membawa perdamaian antara kejahatan dengan kebenaran. Kejahatan dan kebenaran itu memang harus dipisahkan. Contoh misalnya, kalau ada istri yang tadi, terus suaminya seperti yang tadi, ya ini adalah dua sesuatu yang harus dipisahkan. Seperti itu. Jadi membawa pemisahan antara yang jahat dengan yang baik. Seperti itu. Nah, tetapi damai yang dimaksud yang lain itu, kasih yang dimaksud yang lain itu adalah bagaimana bersikap supaya tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Nah, kemudian yang kedua, masalah di kejadian pasar di Bait Tuhan. Kalau menurut Uncup katanya, oh kalau mengasihi itu sini barang-barangmu biar saya borong. Nah, begini kalau Tuhan Yesus melakukan seperti itu, artinya Tuhan Yesus mendukung bisnis jual beli di rumah Tuhan. Sementara melakukan bisnis atau jual beli di rumah Tuhan itu bukanlah tujuan daripada didirikannya rumah Tuhan tersebut. Justru orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat dan pemuka agama itulah yang membuat rumah Tuhan itu menjadi ajang bisnis jual beli. Nah, yang ditunggang balikan, yang diputar balikan oleh Tuhan Yesus itu adalah meja-meja penukar uang. Jadi di situ orang-orang ahli Taurat itu mereka bisnis jualan korban. Makanya sama Tuhan Yesus dibalikkan itu meja-meja penukar uang. Artinya apa? Tuhan Yesus di situ ingin supaya dibersihkan rumah Tuhan itu dari sarang penyamun. Itu dan itu adalah bentuk kasih itu sendiri. Contoh, saya kasih contoh. Saya kasih contoh nih, ada Masjid Istiqlal. Di Masjid Istiqlal orang-orang jualan nih. Oh, ayo yang mau masuk Masjid Istiqlal kamu harus beli ini, dijadikan bisnis. Ketika ada orang menertibkannya, masjid ini tempat orang sholat, bukan tempat orang cari duit bisnis. Ulama-ulama nggak boleh bisnis di sini. Itu justru bentuk penegakan hukum. Penegakan hukum itu adalah bentuk daripada kasih. Gitu. Silakan. Berarti betul. Berarti betul yang kamu katakan ya. Penegakan hukum kasih itu dengan cara menghamburkan dagangan orang. Kan kayak gitu. Ya karena mereka tidak berdagang pada tempatnya. Gimana? Jadi bentuk kasih, hukum kasih menghamburkan dagangan orang. Baru tahu aku dari kamu, Dis. Kayak gitu. Menunggang balikan meja-meja penukar uang. Nggak ada dikatakan menghamburkan dagangan orang. Iya. Terus karangan kamu tadi yang masalah pedang tadi, Dis, itu kamu ambil dari mana? Lompat kan udah aku bacakan Matius 10:35 itu. Aku nggak ngerti kamu ngambil dari mana kecewa penonton dengan Uncup sih, kirain Uncup bisa fokus. Aku kan nanggapi dua pertanyaanku. Ya, aku tanggapi dua pertanyaan ini tentang masalah pedang. Memangnya Yesus membawa pedang itu mau kupas bawang gitu? Tidak, tetapi untuk melindungi diri. Kan tidak. Untuk melindungi diri, tetapi juga bukan untuk mencelakai Tuhan orang. Kamu lemah kali. Tidak lemah untuk kali mencelakai Tuhanmu. orang. Iya, lemah kali Tuhanmu sampai harus bawa pedang. Gak ada Tuhan Terus Yesus dia membawa mau pedang. rusuk ke rumah Murid-murid. Tidak ada Tuhan Yesus membawa pedang. Murid-murid yang disuruh, baiklah kalian sekarang membawa perbekalan pedang. Itu kata Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Karena Tuhan Yesus tidak ingin murid-muridnya itu binasa. Kalau aku yang kau cari, biarkanlah mereka ini pergi. Itu kata Tuhan Yesus. Jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang. Ya, pedang apa itu? Lalu apa kata Yesus? Pedang apa itu, Sob? Sebab aku datang untuk memisahkan orang dari ayahnya, anak perempuan dari ibunya,
menantu perempuan dari ibu mertuanya. Oke, berarti Mau pedang yang dimaksud di situ kawan. adalah pedang untuk memisahkan antara orang, betul? Bukan pedang betulan, betul? Jelaskan. Ya, maksudnya itu pedang pemisah, Sob. Pemisah antara sesuatu yang menghalang-halangi untuk mengikuti Tuhan Yesus dan sesuatu yang pemisahkan untuk sesuatu yang menghalangi mengikuti Tuhan Yesus. Contohnya begini. Misalnya, ada seseorang bertanya kepada Tuhan Yesus, "Guru, izinkanlah aku mengikut engkau, tetapi biarkanlah aku minta izin dulu kepada orang tuaku." Apa kata Tuhan Yesus? Barang siapa yang siap membajak tetapi menoleh ke belakang, ia tidak layak bagi kerajaan Tuhan. Artinya begini, Sob, mengikut Tuhan Yesus itu memang harus totalitas. Nah, itu juga sebenarnya ada dalam ajaran Islam, Sob. Nah, di dalam ajaran Tuhan Yesus itu, mohon maaf nih, Sob, dicontek oleh Muhammad kepada Umar ibnu Khattab. Ketika Muhammad bertanya kepada Umar ibnu Khattab, Muhammad pernah bilang Kok begini. malah lari? Kan saya kasih contoh, ini kan saya menjawab. Ketika kamu Kamu menyalahkan, bahas Bible. begini, Sob. Ketika saya menjawab Bible, saya kan harus memberi percontohan supaya kamu bisa melihat sendiri ke dalam dirimu. Betul? Kalaunya kamu ambil sejarah sahabat Nabi, maka tampilkan sejarahnya. Oke, baik. Dalam satu riwayat, Umar bin Khattab pernah Riwayat berkata apa? begini. Oke, kita bacakan ya, kita bacakan. Masa Uncup tidak tahu riwayat ini ya? Jadi Ya, Umar bin riwayat Khattab pernah berkata bahwasanya dia lebih mencintai dirinya sendiri ketimbang, nih sebentar ya, saya tunjukkan bahwasanya Umar, bentar. Jawab dulu lah. Kenapa Ya, ini kan bau saya pedang? menjawab, Mau kupas bawang. Ini kan saya menjawab, Sob. Ini artinya perkataan Tuhan Yesus itu sebenarnya ada di dalam iman Islam. Tapi kenapa kamu kok menyalah-nyalahkan perkataan Tuhan Yesus? Sementara kalau itu kepada Muhammad, kamu nggak protes. Inilah Desya, inilah agama selalu perumpamaan. Semua Bukan perumpamaan, gitu. perumpamaan. Nih, saya jawab nih. Kelihatan ya? Kalau yang Sob. mentok perumpamaan. Bukan perumpamaan nih loh, lihat nih ya. Umar bin Khattab pernah ditanya, lihat nih, apa dikatakan begini. Menceritakan suatu hari ia dan sejumlah sahabat melihat Nabi Muhammad sedang menjabat tangan Umar bin Khattab. Sambil menjabat tangan itu Umar berkata, "Demi Allah, wahai Rasulullah, engkau lebih aku cintai daripada segalanya kecuali diriku sendiri." Nah, mendengar omongan itu Muhammad marah. Mendengar perkataan itu Nabi berujar, "Tidak beriman salah seorang dari kamu sampai aku lebih dicintai, lebih diutamakan daripada dirinya sendiri." Nah, di ayat-ayat lain mengatakan Muhammad itu harus lebih diutamakan daripada bapaknya, ibunya. Terus kalau kamu tadi mengkritik saya, Yesus membawa kehancuran rumah tangga. Bagaimana dengan dalam iman agama Islam bahwa Muhammad harus lebih diutamakan lebih daripada istrinya, lebih daripada anaknya, lebih daripada hartanya, bahkan lebih daripada dirimu sendiri. Betul atau salah? Jawabannya mana? Uncok. Begini loh. Malah balik Kenapa nanya. sih gini, Sob? Maksud saya begini. Kenapa sih kalau Yesus Enggak, aku tuh di dalam sama kamu. Aku lagi dengerin kamu. Sob, ya ini kamu jawaban katanya membawa saya. dalil, kan kayak gitu. kamu kan mengatakan ketika Yesus membawa pemisahan, membawa pedang di dalam keluarga untuk memisahkan anak dari ayahnya, perempuan dari menantunya dan sebagainya, kamu katakan Yesus membawa keretakan rumah tangga, betul? Betul. Ya. Bagaimana di dalam agama Islam? Jikalau Muhammad harus ditempatkan lebih penting daripada bapak, ayah, ibu, anak, harta, bahkan nyawamu sendiri. Betul? Kagak nyambung. Kok kagak nyambung sih, gimana sih?
Aduh, Uncok lalu babak belur kalau Kagak ketemu di TV nyambung. nih. Aduh. Sob, Tentang permasalahan Sekarang saya tanya kamu begini. ambil dari cerita Nabi tadi dengan Matius yang kubawa itu beda jauh. gini Sob, coba dengerin saya. Kalau misalnya kamu punya istri, Rasulullah membolehkan kamu